Pintu kamar terkunci rapat. Di atas ranjang sutra mahal ini, batas suci antara majikan dan sopir lebur tak bersisa. Aku membiarkan tangan kasarnya yang biasa kotor oli menyentuh kulitku, merengkuhku dalam pelukan yang selama ini dilarang norma. Napas kami memburu, mata saling mengunci dalam diam. Di luar sana, orang menyebut ini skandal memalukan, janda kaya yang turun kelas. Tapi saat dia mendekapku erat malam itu, aku tahu, aku rela menukar seluruh kehormatanku demi pria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih karena masih setia di sini. Kisah hari ini bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang keberanian menyembuhkan luka dan melihat seseorang dari hatinya, bukan seragamnya. Siapkan hati kalian, tarik napas, dan mari kita masuk ke perjalanan hidup Lara. Kalian mungkin melihatku turun dari mobil sedan hitam mengkilap di depan lobi mal mewah di Jakarta Selatan, mengenakan kacamata hitam besar dan menenteng tas yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Kalian mungkin berpikir hidupku sempurna, tapi kalian tidak melihat tanganku yang gemetar hebat saat memegang kunci rumah setiap kali aku pulang. Kalian tidak tahu bahwa ritual malamku bukanlah perawatan kulit mahal, melainkan berkeliling rumah, memeriksa 3 kali bahwa setiap jendela terkunci rapat, setiap pintu berpalang besi, dan sistem alarm menyala. Bunyi klik, klik, klik dari kunci pintu otomatis adalah satu-satunya musik pengantar tidur yang bisa menenangkan sarafku. Namaku Lara, dan rumah besar bergaya minimalis ini bukanlah istana, melainkan sangkar emas yang dingin tempatku bersembunyi. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya. Aku terbangun pukul 4 subuh, tersentak oleh sisa mimpi buruk yang selalu sama, suara pecahan kaca dan bau alkohol yang menyengat. Napasku memburu, keringat dingin membasahi piyama sutraku. Butuh 5 menit bagiku untuk meyakinkan diri bahwa aku aman, bahwa Damian, mantan suamiku, tidak ada di sini. Aku bangkit, menyeret kaki ke dapur yang terlalu luas untuk satu orang. Suara mesin pembuat kopi yang menderu memecah kesunyian. Aromanya memenuhi ruangan. Tapi bagiku, kopi pagi selalu terasa terlalu pahit. Sepahit kenyataan bahwa di usia 32 tahun, aku merasa hidupku sudah berakhir. Aku berdiri di depan cermin besar di lorong, merapikan blus linen warna putih gading yang kukenakan. Di pantulan itu, aku melihat wanita sukses pemilik butik bunga yang disegani. Tapi jika kalian melihat lebih dekat ke dalam mataku, kalian akan menemukan gadis kecil yang ketakutan, bersembunyi di balik lapisan bedak dan lipstik mahal. Itu adalah topengku. Baju zirahku untuk menghadapi dunia yang menurutku penuh dengan ancaman. Getaran ponsel di meja marmer membuatku melonjak kaget. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah benda pipi itu adalah bom waktu. Layar menyala. Satu pesan baru. Tanpa nama. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Isinya singkat. Kamu terlihat cantik dengan baju biru kemarin, El. Sayang sekali senyummu palsu. Darahku berdesir dingin. Kemarin aku memang memakai baju biru saat rapat dengan klien. Dia tahu. Dia melihatku. Dia masih mengawasiku. Rasanya dadaku sesak. Seolah-olah dinding-dinding rumah ini menyempit dan menghimpitku. Aroma samar alkohol yang menempel di ingatan masa laluku tiba-tiba tercium nyata, membuat perutku mual. Damian tidak akan pernah melepaskanku. Perceraian di atas kertas itu tidak ada artinya bagi obsesinya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Yang bisa kulakukan hanya menelan ludah, menekan rasa takut itu dalam-dalam, dan melanjutkan sandiwara bahwa aku baik-baik saja. Di luar gerbang hitam yang menjulang tinggi, mobil sudah menunggu. Dan di sana, berdiri sosok yang baru 2 minggu ini masuk ke dalam orbit hidupku. Bimo, sopir baruku. Dia berbeda dari sopir-sopir sebelumnya yang banyak bicara atau berusaha sok akrab. Bimo lebih banyak diam. Dia laki-laki Jawa berusia 30-an akhir,
Dengan kulit sawo matang gelap terbakar matahari dan rambut cepak ala militer yang mulai memutih di bagian samping. Dia mengenakan seragam safari biru dongker yang warnanya mulai pudar di bagian bahu. Tanda bahwa baju itu sudah terlalu lama dipakai. Wajahnya keras, berahang tegas dengan kerutan halus di sudut mata yang menyiratkan dia sudah melihat terlalu banyak hal berat dalam hidupnya. Saat aku keluar, dia hanya mengangguk hormat, membukakan pintu tanpa kata. Gerakannya efisien, kaku, namun sopan. Jujur saja, aku curiga padanya. Trauma membuatku sulit percaya pada laki-laki, apalagi yang bertubuh tegap dan berwajah keras seperti dia. Setiap kali aku duduk di kursi belakang, aku mengawasinya lewat spion tengah. Matanya yang tajam sesekali melirik ke belakang, memastikan kondisi jalan, atau mungkin memastikan aku. Apakah dia mata-mata Damian? Apakah dia orang jahat yang menyamar? Pikiranku yang paranoid terus berputar. Kami tidak pernah mengobrol. Hanya instruksi singkat, ke butik, atau pulang. Dia menjawab dengan, baik, Bu, yang singkat dan berat. Tidak ada basa-basi cuaca. Tidak ada keluhan soal macet Jakarta. Hanya keheningan yang panjang, diiringi suara deru mesin dan klakson samar dari luar. Hari itu berjalan lambat dan melelahkan. Gangguan Damian membuatku tidak fokus di butik. Aku memarahi asistenku hanya karena salah menaruh pita. Lalu menyesalinya dan menangis diam-diam di toilet. Ketika malam tiba, hujan turun dengan derasnya, mengguyur Jakarta tanpa ampun. Langit hitam pekat, seolah menumpahkan amarahnya ke bumi. Aku meminta Bimo untuk segera pulang. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan macet total. Genangan air mulai meninggi di beberapa titik. Di dalam kabin mobil yang sejuk, aku memeluk tasku erat-erat, merasa sangat kecil di tengah kekacauan kota ini. Suara hujan yang menghantam atap mobil terdengar seperti peluru. Tiba-tiba, mesin mobil tersendat. Sekali, dua kali, lalu mati total. Lampu indikator berkedip liar sebelum akhirnya gelap. AC berhenti berhembus. Kesunyian mendadak menyergap. Hanya diselingi suara hujan yang semakin keras. Kami terjebak di jalanan sepi yang membelah area perumahan elit yang gelap karena lampu jalan mati. Kepanikan langsung menyerangku. Gelap, terjebak, sendirian bersama seorang pria asing. Napasku memburu cepat. Kenapa? Ada apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar, lebih tinggi dari yang kuduga. Bimo mencoba menstarter mobil, tapi mesin hanya mengerang lemah. Dia menoleh ke belakang, wajahnya samar dalam kegelapan. Maaf, Bu, sepertinya akinya mati total atau ada masalah mesin karena banjir tadi. Saya harus cek keluar. Sebelum aku sempat melarang, dia sudah mengambil payung dan keluar menembus hujan deras. Aku mengunci pintu mobil dari dalam secepat kilat. Klik. Bunyi itu sedikit menenangkanku. Aku melihat sosok Bimo di depan, membuka kap mesin, basah kuyup dalam hitungan detik. Hujan semakin deras. Angin mengguncang mobil pelan. Aku merasa seperti duduk di dalam peti mati. Dingin mulai merayap masuk. Aku mengambil ponsel. Sinyal hilang timbul. Aku benar-benar terisolasi. 15 menit berlalu. Bimo belum kembali masuk. Apa dia meninggalkanku? Apa dia kabur? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku sendirian. Selalu sendirian. Tiba-tiba, ada ketukan keras di kaca jendela sampingku. Aku menjerit tertahan. Melonjak kaget sampai ponselku terlempar. Di luar, menempel di kaca yang basah, ada wajah Bimo. Air hujan mengalir deras di wajahnya. Rambut cepaknya lepek. Seragam safarinya basah kuyup menempel di badan. Tapi matanya tidak terlihat jahat. Dia tidak terlihat marah. Dia menatapku dengan sorot yang anehnya teduh di tengah badai itu. Dia memberi isyarat agar aku menurunkan kaca sedikit. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol. Kaca turun beberapa sentimeter. Suara deru hujan langsung menyerbu masuk, dingin dan basah. Bu? Suaranya terdengar di antara gemuruh guntur. Mesinnya tidak bisa nyala. Banjir di depan sudah tinggi. Tidak aman kalau ibu tetap di dalam sendirian.
Saya sudah panggil bantuan derek, tapi macet parah, mungkin lama. Dia berhenti sebentar, menyeka air dari matanya. Ibu jangan takut. Saya di sini. Saya akan jaga di luar sampai bantuan datang. Ibu kunci saja pintunya lagi. Saya tidak akan kemana-mana. Dia tidak memaksa masuk untuk berteduh. Dia tidak mengeluh. Dia justru menyuruhku mengunci pintu demi rasa amanku, membiarkan dirinya dihajar badai di luar. Aku menatapnya, mencari kebohongan, tapi hanya menemukan ketulusan yang keras dan kaku. Perlahan, aku menaikkan kaca jendela lagi. Aku melihatnya mundur, lalu berdiri tegap di samping mobil, membelakangi pintu penumpangnya, bersedekap menahan dingin, menjadi tameng hidup antara aku dan dunia luar yang gelap. Malam itu, di tengah hujan badai Jakarta, untuk pertama kalinya aku merasa dinding pertahananku retak. Bukan karena hantaman palu, tapi karena tetesan air hujan dan kesetiaan seorang sopir yang bahkan belum ku kenal baik. Sejak malam badai itu, cara pandangku terhadap dunia, dan terhadap Bimo, mulai bergeser, sedikit demi sedikit, seperti pergerakan lempeng bumi yang tak kasat mata namun pasti. Rasa curiga yang tadinya menjadi selimut keamananku mulai menipis, digantikan oleh rasa penasaran yang bercampur dengan kelegaan aneh. Aku tidak lagi buru-buru mengunci pintu mobil saat dia masuk. Aku mulai memperhatikan detail kecil yang luput dari mataku sebelumnya. Bagaimana dia selalu memastikan suhu AC di 24 derajat karena dia tahu aku tidak suka terlalu dingin, atau bagaimana dia mengecilkan volume radio setiap kali ponselku berdering. Itu adalah bentuk perhatian tanpa suara. Jenis perhatian yang sudah lama hilang dari kamus hidupku bersama Damian. Minggu itu, keran di wastafel dapurku bocor. Suara tetesan airnya, tes, 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 yang menggema di rumah besar yang sunyi ini nyaris membuatku gila. Itu adalah jenis gangguan kecil yang bisa membuat orang dengan trauma sepertiku meledak. Aku sudah berniat memanggil tukang ledeng langganan yang biasanya mematok harga selangit. Tapi saat aku pulang kerja sore harinya, suara itu hilang. Senyap, aku masuk ke dapur, dan di sana kulihat Bimo sedang membereskan kunci Inggris tua miliknya. Dia menoleh, sedikit kaget melihatku. Maaf, Bu. Saya lancang masuk dapur. Tadi saya dengar air menetes terus dari pos satpam. Takut tagihan ibu bengkak. Cuma karetnya yang aus. Sudah saya ganti. Dia mengatakannya dengan nada datar, seolah memperbaiki masalahku adalah hal paling alami di dunia. Tidak ada permintaan pujian. Tidak ada tagihan. Hanya ketulusan seorang lelaki yang peduli pada hal yang dijaganya. Untuk pertama kalinya, dapur yang dingin itu terasa sedikit lebih hangat. Namun, kedamaian semu itu tidak bertahan lama. Damian kembali, dan kali ini dia melanggar batas suci yang kubuat. Dia datang ke butik bungaku. Siang itu, lonceng pintu berdenting. Aku menongak, siap menyapa pelanggan. Tapi senyumku beku seketika. Damian berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu arang. Tampak begitu tampan dan mematikan. Dia berjalan santai, menyentuh kelopak bunga mawar putih dengan ujung jarinya. Bunga ini cantik, tapi cepat layu kalau tidak ada yang merawat. Sama seperti kamu tanpa aku, bisiknya. Suaranya halus tapi berbisa. Dia mendekat ke meja kasir, mencondongkan tubuhnya, menginvasi ruang pribadiku. Bau parfum mahalnya membuat perutku mual. Tanganku gemetar di bawah meja, mencari tombol panik yang belum sempat kupasang. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi cahaya dari pintu. Bimo, aku tidak tahu sejak kapan dia di sana. Biasanya dia menunggu di parkiran, tapi entah insting apa yang membawanya masuk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di samping pintu, melipat tangan di dada bidangnya. Kakinya terbuka lebar dalam kuda-kuda siaga. Tatapannya lurus, tajam, menusuk tepat ke arah Damian. Dia tidak melakukan gerakan agresif, tapi keberadaannya yang solid memancarkan aura dominan yang tak terbantahkan. Damian menoleh, tersenyum sinis. Oh, jadi ini anjing penjaga barumu? Selera kamu turun drastis. Bau keringat begini. Bimo tidak bergeming. Wajahnya batu. Dia hanya berkata pelan. Suaranya berat dan dalam.
Maaf, Pak. Ibu Lara sedang sibuk. Silakan keluar. Kalimat itu sederhana, tapi ada ketegasan baja di dalamnya. Damian mendengus, merapikan jasnya, lalu menatapku dengan tatapan yang menjanjikan mimpi buruk. Ini belum selesai, El. Ancamnya sebelum berbalik dan menabrak bahu Bimo dengan sengaja saat keluar. Bimo tidak goyah 1 mm pun. Saat pintu tertutup, lututku lemas. Aku merosot di kursi. Napasku putus-putus. Bimo segera mendekat, tapi dia berhenti di jarak yang sopan. Ibu tidak apa-apa, tanyanya. Tidak ada penghakiman di matanya, hanya kekhawatiran murni. Hari itu, aku sadar, dia bukan sekadar sopir. Dia adalah tembok beton yang memisahkan aku dari kehancuran. Dalam perjalanan pulang, pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan seharian tumpah begitu saja. Aku menangis tanpa suara di kursi belakang, memalingkan wajah ke jendela agar dia tidak melihat. Tapi Bimo tahu. Tanpa bertanya, dia menyodorkan sekotak tisu dari dashboard ke belakang tanpa menoleh. Lalu, dia memutar musik klasik, sebuah sonata piano lembut, menggantikan berita radio yang bising. Menangis saja, Bu. Mobil ini kedap suara. Tidak ada yang dengar selain saya. Katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Aku merasa diizinkan untuk menjadi lemah. Di ruang sempit mobil sedan itu, di tengah kemacetan Jakarta yang ganas, aku menemukan tempat persembunyian yang paling tenang. Malam itu, udara Jakarta terasa berat, menggantung rendah seolah menahan napas sebelum badai pecah. Aku baru saja mematikan lampu kamar, mencoba memejamkan mata setelah seharian berperang dengan pikiran sendiri, ketika suara itu terdengar. Bukan suara hujan atau guntur, melainkan suara logam beradu dengan logam. Keras, kasar, dan memaksa. Gerbang depan rumahku diguncang paksa. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Sebelum aku sempat meraih ponsel, teriakan itu terdengar, menembus dinding-dinding tebal rumahku. Lara, keluar kamu, pengecut. Suara Damian. Serak, berat, dan jelas sekali dia sedang mabuk. Kepanikan langsung melumpuhkanku. Kakiku lemas, tak mampu bergerak dari sisi tempat tidur. Memori masa lalu menghantamku seperti ombak pasang. Tamparan, teriakan, pecahan vas bunga. Aku mendengar suara langkah kaki berat menyeret di halaman depan. Diikuti bunyi kaca pecah. Dia melemparkan sesuatu ke jendela depan. Aku merosot ke lantai, menutup telinga. Tubuhku gemetar hebat tak terkendali. Lalu, aku mendengar suara lain. Suara yang lebih tenang tapi tegas, muncul dari arah paviliun belakang. Pak, tolong berhenti. Bapak membuat keributan. Itu Bimo. Ya Tuhan, Bimo. Rasa takutku berubah menjadi ngeri. Damian sedang dalam mode monster, dan Bimo, dengan segala keberaniannya, hanyalah manusia biasa di hadapan iblis yang sedang mengamuk. Aku merangkak menuju jendela, mengintip dari balik tirai dengan tangan gemetar. Di bawah sorotan lampu taman yang temaram, aku melihat pemandangan yang meremukkan hati. Damian berdiri sempoyongan dengan kemeja putih yang kancingnya terbuka separuh. Di hadapannya, Bimo berdiri tegak, hanya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek selutut. Minggir kamu, babu. Hardik Damian. Dia menunjuk wajah Bimo dengan jari telunjuk yang goyah. Jangan halangi saya bertemu istri saya. Ibu Lara sudah istirahat, Pak, dan ini properti pribadi. Bapak tidak punya hak di sini, jawab Bimo datar. Dia tidak mundur, tapi dia juga tidak maju. Dia tahu posisinya. Damian tertawa mengerikan. Hak? Aku yang punya hak atas segalanya di sini, teriaknya, lalu tanpa peringatan, dia mengayunkan tinjunya. Bimo ragu sepersekian detik karena sadar siapa yang dia hadapi. Pukulan itu mendarat telak di rahang Bimo. Bunyinya membuat perutku mual. Bimo terhuyung, tapi tidak jatuh. Dia menyeka darah di sudut bibirnya, lalu kembali berdiri tegak. Pulang, Pak, katanya lagi. Kali ini lebih keras.
Kau mau main kasar? Ayo. Damian menerjang Bimo seperti banteng gila. Bimo mencoba menangkis, tapi Damian bermain curang. Dia menendang lutut Bimo, lalu memukulinya membabi buta saat Bimo kehilangan keseimbangan. Bimo tidak membalas. Dia hanya bertahan, menutupi kepalanya dengan lengan, menjadi tameng hidup untuk amarah yang seharusnya ditujukan padaku. Hentikan! Hentikan! Teriakku dari jendela, tapi suaraku hilang ditelan angin malam. Cahaya biru berkedip-kedip muncul dari ujung jalan. Polisi! Dua petugas berseragam turun dari mobil patroli, berlari masuk ke halaman. Damian mundur. Napasnya memburu. Dia mengangkat tangan dengan senyum licik. Bimo tergeletak di rumput. Wajahnya lebam. Darah mengalir dari hidung dan pelipisnya. Dan disinilah ketidakadilan dunia bekerja dengan sempurna. Sebelum Bimo sempat bicara, Damian sudah bersuara. Nadanya berubah total menjadi korban. Pak, untung Bapak datang. Sopir gila ini menyerang saya. Damian menunjuk sedikit luka gores di tangannya sendiri, mengabaikan wajah Bimo yang hancur. Polisi itu menatap Bimo dengan curiga. Penampilan Bimo yang berantakan langsung membuatnya bersalah di mata mereka. Damian berjalan mendekatiku, merangkul bahuku dengan paksa di depan polisi. Dia berbisik pelan. Dengar baik-baik, El. Kalau kamu bela dia, aku pastikan dia membusuk di penjara malam ini juga. Tuntutan penganiayaan berat. Tapi, kalau kamu pecat dia sekarang, aku akan anggap ini selesai. Duniaku berhenti berputar. Aku menatap Bimo. Dia kesakitan, berdarah, demi melindungiku. Jika aku membelanya, dia masuk penjara dan hancur selamanya. Aku harus menghancurkan hatinya untuk menyelamatkan hidupnya. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa kekuatan. Aku menatap Bimo, mematikan rasa di hatiku. Kamu. Suaraku parau. Kamu dipecat. Bereskan barang-barangmu sekarang dan pergi dari sini. Saya tidak butuh sopir preman seperti kamu. Hening. Suasana mendadak mati. Mata Bimo membelalak. Ada kaget, ada sakit, dan ada kekecewaan mendalam di sana. Dia tidak membantah. Dia tidak memohon. Perlahan, dia mengangguk. Baik, Bu. Terima kasih atas tumpangannya selama ini. Suaranya tenang, tapi aku bisa mendengar retakan di dalamnya. Dia berjalan terpincang-pincang menuju paviliun, mengambil tas ransel lusuhnya, lalu berjalan keluar gerbang tanpa menoleh lagi. Punggungnya menjauh, hilang ditelan kegelapan malam. Saat bayangannya menghilang, aku ambruk di teras dingin, menangis histeris. Aku sendirian lagi, benar-benar sendirian di neraka ini. Rumah ini kembali menjadi kuburan. Bukan jenis kuburan yang menyeramkan, melainkan jenis yang sunyi, steril, dan dingin. 3 hari berlalu sejak malam itu, dan kesunyian ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebelum Bimo datang. Dulu, aku terbiasa sendiri. Tapi sekarang, setelah merasakan bagaimana rasanya dijaga, ketiadaan Bimo meninggalkan lubang menganga yang tak bisa ditutup oleh sistem keamanan tercanggih sekalipun. Tidak ada lagi aroma samar kopi hitam yang biasa dia seduh diam-diam di pos satpam pagi-pagi. Tidak ada lagi bunyi derit halus gerbang yang dibuka pelan agar tidak mengagetkanku. Yang ada hanya kehampaan yang memantulkan rasa bersalahku berkali-kali lipat. Setiap kali aku melihat ke arah paviliun belakang yang kini kosong dan gelap, dadaku sesak. Aku telah mengusir satu-satunya manusia yang tulus padaku demi menyelamatkannya dari monster yang menghantuiku. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Agensi penyalur mengirimkan sopir pengganti bernama Pak Hadi. Dia sopan, berseragam rapi, dan menyetir dengan standar profesional yang sempurna. Sempurna, tapi rasanya salah. Semuanya terasa palsu. Pak Hadi tidak pernah mengecek spion tengah untuk memastikan aku baik-baik saja saat aku melamun. Dia tidak tahu suhu AC favoritku. Di kursi belakang mobil yang dingin itu, aku merasa lebih terisolasi daripada sebelumnya. Aku merindukan keheningan Bimo yang berisi, bukan keheningan profesional yang berjarak ini. Aku sadar,
Aku tidak butuh sopir. Aku butuh dia. Puncaknya adalah hari Rabu. Damian mengirim pesan singkat, sebuah emoji senyum yang mengejek, seolah merayakan kemenangannya. Kemarahan yang selama ini kupendam mendadak meledak. Aku sudah selesai menjadi korban. Aku sudah selesai membiarkan rasa takut mendikte hidupku. Siang itu, alih-alih ke butik, aku menyuruh Pak Hadi mengantarku ke kantor polisi. Tunggu di sini. Perintahku tegas. Aku masuk ke gedung yang bau rokok dan keringat itu dengan langkah yang kupaksakan tegap. Aku mencari petugas yang menangani laporan malam itu. Dengan suara yang tenang, aku memberikan kesaksian baru. Aku menceritakan semuanya. Bahwa Damian yang mabuk, Damian yang mendobrak masuk, dan Damian yang memukul Bimo lebih dulu. Aku menyerahkan rekaman CCTV rumah yang sempat kusembunyikan. Bukti visual yang tak terbantahkan. Cabut semua tuduhan terhadap Bimo, atau saya yang akan menuntut balik mantan suami saya atas dasar perusakan properti dan ancaman pembunuhan, kataku pada polisi yang ternganga. Aku tahu ini berarti perang terbuka dengan Damian. Aku tahu dia akan murka. Tapi anehnya, aku tidak peduli lagi. Rasa takutku kalah oleh rasa ingin menebus dosaku pada Bimo. Setelah urusan di kantor polisi selesai, aku melakukan hal paling gila yang pernah terpikirkan. Aku membuka laci dashboard mobil, mencari berkas lama data karyawan. Di sana tertera alamat tempat tinggal Bimo. Sebuah kampung padat di pinggiran Jakarta Timur. Aku menyuruh Pak Hadi pulang. Aku memesan taksi online. Sengaja tidak membawa mobil mewahku agar tidak mencolok. Perjalanan ke sana memakan waktu 2 jam. Pemandangan gedung pencakar langit perlahan berganti menjadi rumah-rumah petak yang berdempetan, kabel listrik yang semrawut, dan jalanan yang menyempit. Sopir taksi menurunkanku di depan sebuah gang sempit. Alamatnya masuk ke dalam. Bu, mobil nggak bisa masuk, katanya. Aku turun. Bau got yang menyengat dan aroma masakan rumah bercampur aduk di udara. Aku berjalan masuk. Sepatu hak tinggiku beradu kikuk dengan aspal yang retak-retak. Beberapa ibu-ibu menatapku heran. Aku terus berjalan, menghitung nomor rumah sesuai catatan. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang daripada saat menghadapi Damian. Bagaimana kalau dia tidak mau menemuiku? Bagaimana kalau dia membenciku? Langkahku terhenti di depan sebuah rumah petak kecil dengan cat dinding biru muda yang sudah mengelupas parah. Ada jemuran pakaian pria tergantung di teras sempitnya. Itu seragam safarinya. Dadaku nyeri melihatnya. Aku berdiri mematung di depan pintu kayu yang lapuk. Tanganku terangkat, melayang di udara, ragu untuk mengetuk. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ini adalah batas dunia kami. Di balik pintu ini ada pria yang telah kuhina harga dirinya demi menyelamatkan masa depannya. Apakah aku pantas datang kembali? Apakah maaf saja cukup? Tapi kemudian aku teringat tatapan matanya malam itu. Bukan marah, tapi kecewa. Aku tidak bisa membiarkan itu menjadi kenangan terakhir kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberanian yang kupunya, lalu mengetuk pintu itu pelan. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar seperti detak jantungku sendiri yang menggema di gang sempit itu. Aku menunggu, menahan napas, berharap sekaligus takut pintu itu akan terbuka. Pintu kayu di hadapanku terbuka perlahan, diiringi derit engsel berkarat yang memilu. Dan di sanalah dia berdiri. Bimo. Napasku tercekat. Wajahnya tidak lagi sama seperti saat terakhir kali kulihat di bawah sorot lampu mobil polisi. Lebam di rahangnya kini berubah warna menjadi ungu kekuningan. Ada plester putih menempel miring di pelipis kirinya. Dia hanya mengenakan kaos oblong putih tipis dan sarung kotak-kotak. Terlihat begitu sederhana. Matanya membelalak lebar saat melihatku berdiri di sana. Bu Lara? Suaranya serak. Terdengar tidak percaya. Kenapa? Bagaimana ibu bisa tahu tempat ini? Dia buru-buru membenarkan letak sarungnya. Tampak malu dengan keadaan dirinya dan tempat tinggalnya yang sempit. Boleh aku masuk, Bimo? Tanyaku pelan. Dia tertegun sejenak, lalu menyingkir dari ambang pintu. Silakan, Bu. Tapi maaf, tempatnya berantakan. Panas. Aku melangkah masuk.
Ruangan itu kecil sekali, mungkin hanya 3 kali 3 meter. Lantainya semen kasar yang disapu bersih. Ada kasur busa tipis di pojok, lemari plastik, dan kipas angin kecil. Aroma minyak urut dan sabun batangan menguar di udara. Aku duduk di satu-satunya kursi plastik di sana. Bimo berdiri kaku di dekat pintu. "Saya sudah mencabut laporan di polisi," kataku tiba-tiba. "Saya menyerahkan rekaman CCTV. Damian tidak bisa menyentuhmu lagi." Bimo menatapku lurus. Bahunya yang tegang perlahan turun. "Ibu tidak perlu melakukan itu. Itu berbahaya buat ibu." "Aku harus melakukannya." Suaraku meninggi, lalu pecah menjadi isak tangis. "Malam itu, aku tidak bermaksud memecatmu, Bimo. Damian mengancam akan memenjarakanmu kalau aku membelamu. Aku panik. Aku pikir satu-satunya cara menyelamatkanmu adalah dengan mengusirmu jauh-jauh. Maafkan aku." Bimo bergerak mendekat. Ragu-ragu. Dia berlutut di depanku. Dia tidak menyentuhku, tapi kedekatannya cukup untuk membuatku merasakan hangat tubuhnya. "Saya tahu, Bu," ucapnya lembut. "Malam itu, saya melihat mata ibu. Ibu berteriak marah, tapi mata ibu menangis. Saya tahu ibu cuma mau melindungi saya. Makanya saya pergi tanpa melawan." Jawaban itu membuat tangisku semakin deras. Dia tahu. Dia mengerti tanpa perlu dijelaskan. "Kembalilah, Bimo," pintaku di sela isak tangis. "Sebagai sopir ibu lagi?" tanyanya pelan. Aku menggeleng kuat-kuat. "Bukan. Aku tidak butuh sopir. Aku punya banyak uang untuk menyewa ratusan sopir. Tapi aku tidak punya satu orang pun yang berani berdiri di depan saat badai datang selain kamu." Aku menarik napas panjang, memberanikan diri menyentuh tangannya yang kasar. "Jadilah pasanganku. Jadilah rumahku. Aku janda yang rumit, Bimo. Traumaku banyak. Tapi kalau kamu bersedia bersabar, aku ingin kita memulainya dari awal. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai Lara dan Bimo." Hening sejenak. Bimo menatap tanganku yang menggenggam tangannya, lalu beralih menatap mataku. Perlahan, senyum tipis terbit di bibirnya yang masih luka. Senyum tulus yang mencapai matanya. Dia membalikkan tangannya, menggenggam balik jemariku dengan erat dan hangat. "Saya cuma orang biasa, Lara. Tapi kalau kamu mengizinkan, saya akan pastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Saya janji." Sebulan kemudian, kami menikah. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gaun pengantin seharga mobil. Kami menikah di kantor urusan agama, duduk di depan penghulu dengan pakaian sederhana. Aku memakai kebaya putih polos. Bimo memakai kemeja batik lengan panjang yang kubelikan. Mas kawinnya seperangkat alat salat dan cincin emas sederhana yang dibeli Bimo dari tabungannya sendiri. Saat kami memegang buku nikah berwarna merah dan hijau itu, rasanya jauh lebih sakral daripada pesta pernikahanku sebelumnya yang menghabiskan miliaran rupiah. Sekarang, pagi hari terasa berbeda. Matahari pagi menembus kaca mobil yang melaju pelan membelah jalanan Jakarta. Aku duduk di kursi penumpang depan, bukan di belakang. Di sebelahku, Bimo menyetir dengan tenang. Tangan kirinya tidak memegang persneling, melainkan menggenggam erat tangan kananku di atas konsol tengah. Aku menoleh menatap profil samping wajahnya. Garis rahangnya tegas, tapi matanya lembut saat melirikku sekilas dan tersenyum. Luka masa laluku tidak hilang sepenuhnya, tapi rasa nyeri itu tidak lagi menakutkan, karena aku tahu aku tidak sendirian menghadapinya. Aku belajar satu hal penting dalam perjalanan panjang ini, bahwa pelindung terkuat bagi seorang wanita bukanlah tembok tinggi atau suami kaya raya. Pelindung sejati adalah dia yang tetap berdiri tegak saat badai menghantam. Dia yang rela hancur demi menjagamu tetap utuh. Bimo mungkin tidak memakai baju zirah mengkilap. Dia hanya memakai kemeja batik sederhana. Tapi di mataku, dan di dalam hatiku yang kini damai, dia adalah ksatriaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar pulang. Kini, saat aku duduk di sampingnya, bukan lagi di kursi belakang,
Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati tak butuh kemewahan, hanya butuh rasa aman di samping orang yang tepat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menilai ketulusan seseorang hanya dari status sosial atau seragam yang mereka pakai. Karena terkadang, pelindung terkuat justru datang dalam kesederhanaan, dan cinta terbaik tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Meski kisah Lara dan Bimo ini adalah fiksi yang kami kemas dengan gaya serealistis mungkin, semoga hikmah tentang keberanian, pengorbanan, dan ketulusan ini terasa nyata di hati kalian. Terima kasih telah menemani perjalanan Lara sampai akhir. Menurut kalian, apakah keputusan Lara meninggalkan kemewahannya sudah tepat? Tulis pendapat dan hikmah yang kalian dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika cerita ini menyentuh hati Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.